Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan yang saya hormati Bapak Asep Rafyudin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia, dan teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Andriansa dari Program Studi Manajemen Universitas Primagaraha kelas RA6. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan topik konsep dasar manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia, tujuan, fungsi manajemen sumber daya manusia, pentingnya manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan, dan contoh penerapan dalam dunia kerja, studi kasus, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini atau yang biasa yang disebut MSDM adalah sesuatu proses yang mengelola orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan agar mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini dimulai dari proses mencari calon karyawan, melakukan seleksi, memberikan pelatihan, memberikan kompensasi atau gaji, melakukan penilaian kinerja, hingga membantu pengembangan karir mereka. Dan intinya manajemen sumber daya manusia ini bukan hanya mengurus administrasi kepegawaian saja, akan tetapi juga memastikan setiap karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya, merasa nyaman saat bekerja, dan memiliki kesempatan untuk terus berkembang. Dengan begitu, perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan mampu menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Nah, di era sekarang ini persaingan bisnis semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan tidak cukup hanya memiliki teknologi yang canggih, akan tetapi juga harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Karena pada akhirnya manusialah yang menjalankan teknologi, membuat keputusan, memberikan pelayanan pada pelanggan, dan menciptakan inovasi bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan utama manajemen sumber daya manusia ini adalah membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan serta memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Selain itu, manajemen sumber manusia juga bertujuan meningkatkan kualitas karyawan melalui pelatihan dan pengembangan sehingga kemampuan mereka terus meningkat dari waktu ke waktu gitu. Dengan adanya pelatihan ini, karyawan akan lebih terpercaya diri dalam bekerja dan mampu mengikuti perkembangan teknologi maupun perubahan sistem kerja. Nah, tujuan lainnya adalah yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan saling menghargai. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka tentunya akan bekerja dengan lebih semangat, memiliki motivasi yang tinggi, dan loyalitas terhadap perusahaan. Nah, dengan kata lain, keberhasilan perusahaan itu tidak hanya ditentukan oleh keuntungan atau teknologi yang dimiliki saja, akan tetapi juga harus tahu bagaimana perusahaan mengelola dan memperhatikan karyawannya. Lalu ketiga ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini merupakan langkah awal dalam pengelolaan tenaga kerja. Pada tahap ini, perusahaan menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan, posisi yang diperlukan, dan kualifikasi yang harus dimiliki calon karyawan. Perencanaan yang baik akan membantu perusahaan menghindari kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lebih efektif gitu. Nah, sebagai contoh, rumah sakitnya akan membuka gedung baru, itu kan harus menghitungkan kebutuhan dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi lainnya. Lalu yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen ini merupakan proses mencari calon karyawan, sedangkan seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik. Biasanya seleksi ini dilakukan melalui pemeriksaan berkas, tes kemampuan, wawancara, psikotes, hingga pemeriksaan kesehatan. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh karyawan yang benar-benar kompeten gitu. Nah, selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Nah, setelah diterima bekerja, karyawan perlu diberikan pelatihan agar kemampuan dan keterampilannya semakin meningkat. Selain pelatihan, perusahaan juga melakukan pengembangan karir melalui seminar, workshop, maupun promosi jabatan agar karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang gitu.
Nah, lalu ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil kerja karyawan sudah sesuai dengan target perusahaan apa belum. Dari hasil penilaian tersebut, perusahaan dapat memberikan penghargaan, bonus, promosi, jabatan maupun pelatihan tambahan apabila masih ditemukan kekurangan dalam penilaian kinerjanya. Nah, yang selanjutnya ada kompensasi. Nah, kompensasi ini merupakan semua bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Tidak hanya berupa gaji, akan tetapi juga bonus, tunjangan kesehatan, BPJS, uang lembur, dan insentif lainnya. Nah, kompensasi ini jadi kompensasi yang adil akan meningkatkan motivasi kerja karyawan semakin meningkat. Selanjutnya ada pemeliharaan hubungan kerja. Nah, manajemen sumber daya manusia juga bertugas menjaga hubungan baik antara perusahaan dan karyawan. Caranya dengan membangun komunikasi yang baik, menyelesaikan konflik secara adil, menjaga keselamatan kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan merasa betah bekerja. Lalu selanjutnya ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini memiliki peran yang sangat penting dalam berpengaruh langsung terhadap keberhasilan perusahaan. Jadi dengan pengelolaan sumber daya yang baik, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan kerja, serta meningkatkan loyalitas karyawan gitu. Nah, dan jika sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, otomatis perusahaan dapat mengalami berbagai masalah seperti rendahnya semangat kerja, tingginya angka resign, konflik antara pegawai, hingga menurunnya kualitas pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menjadikan pengelolaan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama. Lalu di sini ada contoh penerapan manajemen sumber daya manusia. Misalnya, sebuah perusahaan membuka cabang baru di kota lain. Nah, HRD tersebut akan menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, membuka lowongan pekerjaan, melakukan seleksi, memberikan pelatihan kepada karyawan baru, kemudian mendapatkan mereka sesuai kemampuan masing-masing gitu. Nah, setelah mulai bekerja, HRD juga melakukan evaluasi secara berkala untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi serta memberikan pelatihan tambahan bila diperlukan. Nah, dengan langkah tersebut otomatis perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang siap bekerja dan mampu memberikan hasil yang maksimal. Nah, di sini ada contoh studi kasus di mana sebuah restoran mengalami banyak keluhan pelanggan karena pelayanan kurang ramah dan penyajian makanan terlalu lama. Setelah dilakukan evaluasi oleh HRD ini, nah si HRD ini menemukan bahwa sebagian besar karyawan belum pernah mendapatkan pelatihan pelayanan pelanggan. Sebagai solusinya, perusahaan mengadakan pelatihan pelayanan prima, di mana memberikan pendampingan kepada karyawan, menetapkan standar pelayan yang jelas, serta memberikan penghargaan kepada karyawan dengan pelayanan terbaik. Nah, beberapa bulan kemudian pelayanan menjadi lebih baik, pelanggan merasa puas, jumlah pelanggan meningkat, dan pendapatan restoran juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwasannya pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan maupun keberhasilan perusahaan gitu. Nah, jadi mungkin kesimpulan materi yang sudah saya sampaikan ini, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, itu dapat disimpulkan bahwasannya manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses mengelola tenaga kerja mulai dari perencanaan, perekrutan, pelatihan, penilaian kerja, pemberian kompensasi hingga pengembangan karir. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan perusahaan memiliki karyawan yang kompeten, produktif, dan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan penerapan manajemen sumber daya yang baik, perusahaan akan lebih mudah berkembang, mampu menghadapi persaingan, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.